Akan tetapi Nyai Riah ini dibunuh oleh Belanda pada malam hari. Nah, ini teman-teman, perjuangan anak cucu Wali Songo itu apa? Istrinya itu sampai dibunuh loh. Kemudian karena tidak betah ya, karena Ki Abdul Jabar ini tidak betah di Tuban dan khawatir dirinya akan dibunuh oleh Belanda juga, akhirnya Ki Abdul Jabar ini kembali lagi ke Demak. Lalu Ki Abdul Jabar ini disebut oleh para muridnya dengan nama Kiai Segoro Geni. Ini keren sekali ya namanya, Kiai Segoro Geni. Hayya 'alal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-temanku semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu dilancarkan rezekinya dan dijauhkan Allah dari segala tipu daya dan juga mara bahaya. Teman-temanku sekalian, saya ingin menyampaikan bahwasannya memang betul sekali keturunan Wali Songo itu menyebar ke seluruh daerah di Nusantara ini. Bahkan semenjak zaman putra-putra Wali Songo sampai kepada zaman perjuangan keturunan-keturunan mereka. Nah, ini ada salah satu manuskrip Wali Songo, keturunan Wali Songo ya, manuskrip keturunan Wali Songo yang ditulis sekitar tahun 1800-an pertengahan. Dan manuskrip ini ditulis ketika perang Diponegoro dan alhamdulillah semua isinya masih terjaga dan terselamatkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan bahwasannya ada keturunan dari Kanjeng Sinuhun ing Kudus atau Sunan Kudus yang lari ke daerah Kabupaten Semarang karena melawan penjajah, dikejar seperti itu. Di sini dikatakan bahwasannya ada seorang kiai ingkang ngasmane Abdul Jabar. Ada seorang kiai yang bernama Kiai Abdul Jabar. Kiai Abdul Jabar ini merupakan putra dari Kiai Gunung Pring. Kiai Gunung Pring Magelang ini wafatnya di daerah Malang, yang mana Kiai Gunung Pring ini dalam berbagai sumber primer yang sezaman dan mengikuti tulisan orang yang ada pada zaman itu mengatakan Kiai Gunung Pring itu masih keturunan dari Kanjeng Sunan Kudus. Jadi teman-teman, Kanjeng Sunan Kudus itu mempunyai anak yang bernama Amir Hasan. Amir Hasan mempunyai anak yang bernama Panembahan Setono Agung. Panembahan Setono ini mempunyai anak aputra Pangeran Joyokusumo. Pangeran Joyokusumo berputra Ki Gede ing Pekalongan ingkang kajuluk Eyang Sapuro. Eyang Sapuro ini mempunyai anak Kiai Mukidin. Mohon maaf, Kiai Gede ing Pekalongan atau Eyang Sapuro ini mempunyai anak namanya Mukohar. Mukohar ini mempunyai anak namanya Mukidin. Bukan Mukidin ya, ini Muhyiddin maksudnya ya, bukan Mukidin. Saya mengikuti naskah ini ya. Kiai Mukidin ini mempunyai anak yang bernama Kiai Kambal Sedo ing Silo. Kiai Kambal Sedo ing Silo ini mempunyai anak yang bernama Kiai Gunung Pring. Kiai Gunung Pring ini mempunyai anak yang bernama Kiai Abdul Jabar. Nah, Kiai Abdul Jabar ini merupakan seorang guru atau Syekhul Masyayikh yang ada di daerah Demak dan sekitarnya. Kemudian Kiai Abdul Jabar ini di sini dikatakan angulangaken ilmu fikih, tauhid, makrifat, hakikat. Jadi keturunan Wali Songo itu sangat mahir ya, sangat ahli dalam ilmu fikih, ilmu tauhid, makrifat dan juga hakikat. Ini ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Kiai Abdul Jabar. Nah, Kiai Abdul Jabar ini mengajarnya di daerah Demak, teman-teman. Ini masih menjadi misteri Demak sebelah mana.
Lalu suatu ketika diceritakan bahwasannya Kiai Abdul Jabbar ini sudah menikah dengan seorang gadis yang bernama Nyai Riyah di daerah Tuban. Ada yang mengatakan ini daerah Widang Tuban, wallahu a'lam ya, ininya Tuban seperti itu. Akan tetapi Nyai Riyah ini dibunuh oleh Belanda pada malam hari. Nah ini teman-teman, perjuangan anak cucu Wali Songo itu apa? Istrinya itu sampai dibunuh loh. Kemudian karena tidak betah ya, karena Kiai Abdul Jabbar ini tidak betah di Tuban dan khawatir dirinya akan dibunuh oleh Belanda juga, akhirnya Kiai Abdul Jabbar ini kembali lagi ke Demak. Nah di Demak itu di sini dikatakan beliau menikah lagi setelah istrinya meninggal ya, setelah istri pertamanya meninggal, beliau menikah lagi dengan seorang yang bernama Nyai Azizah. Nyai Azizah ini putrinya Bendoro Singoyudo bin Mustahal bin Qaid Trah saking Pajang. Artinya mertuanya Kiai Abdul Jabbar ini dan juga istrinya adalah Trah Pajang keturunan Joko Tingkir. Di pinggir manuskrip ini dikatakan bahwasannya tasih tedakipun Kiai Sambu, berarti mertuanya Kiai Abdul Jabbar ini merupakan keturunan dari Kiai Sambu Lasem atau Said Abdurrahman yang masih keturunan dari Joko Tingkir. Memang Trah Pajang cocok dengan silsilahnya, pas lah. Lalu dikatakan bahwasannya ketika perang Belanda itu memuncak, analikaning Walandi tumeka saking segoro, ketika Belanda datang dari lautan, ini Kiai Abdul Jabbar ini angayunaken tekenipun, mengayun-ngayunkan tongkatnya sehingga tongkatnya itu diayunkan ke laut dan air laut itu menjadi ombak berapi yang menabrak di sini dikatakan sehingga kapal-kapal Belanda itu kena ombak ini hancur bagaikan dilalap api. Lalu Kiai Abdul Jabbar ini disebut oleh para muridnya dengan nama Kiai Segoro Geni. Ini keren sekali ya namanya, Kiai Segoro Geni. Nah Kiai Abdul Jabbar ini kemudian pindah rumah di Padukuhan Awen, nggak tahu saya Awen sebelah mana. Di situ sudah mempunyai keturunan, sudah mempunyai anak berjumlah 3. Tapi merasa tidak nyaman teman-teman, di Awen itu merasa tidak nyaman. Apakah ini Karang Awen Demak, wallahu a'lam ya, saya nggak tahu saya. Intinya tulisannya Awen seperti itu. Lalu Kiai Abdul Jabbar ini hijrah lagi pindah di daerah yang disebut dengan Dukuh Wonoyoso ingkang caket kalian Sumowono, seperti itu. Jadi Kiai Abdul Jabbar ini dari Demak, dari pesisir Demak pindah ke Dukuh Awen, kemudian pindah lagi ke Wonoyoso ingkang parek Sumowono. Ada sebuah desa Wonoyoso yang dekat dengan Sumawana atau hutan ya, ini mungkin ala Sumowono itu ya mungkin. Nah di situ memang betul ada seorang tokoh yang bernama Abdul Jabbar itu memang ada, dan makamnya ada di daerah Bergas. Jadi teman-teman, dari kisah ini bisa kita simpulkan bahwasannya perjuangan anak cucu Wali Songo untuk melawan penjajah itu luar biasa, bahkan sampai berpindah-pindah tempat, dan istrinya itu sampai dibunuh. Ini Kiai Abdul Jabbar ini lurus panjat laki-laki ke Sunan Kudus kalau mengikuti manuskrip. Artinya mungkin ini kemungkinan Kiai Abdul Jabbar ini adalah tokoh pejuang Trah Wali Songo dari Sunan Kudus yang silsilahnya itu paling rapi di Kabupaten Semarang, karena tercatat di manuskrip 1800 bukan hanya 1 naskah, tapi ada 3-4 naskah. Kemudian dinaikkan lagi, memang kakek-kakeknya beliau itu masih keturunan Kanjeng Sunan Kudus. Kalau dikombinasikan keseluruhan, maka Kiai Abdul Jabbar ini untuk menjelaskan Kiai Abdul Jabbar ini dibutuhkan kurang lebih 6-7 manuskrip. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi keturunan Wali Songo ini mempunyai catatan-catatan yang sangat rapi. Karena apa? Kakek-kakek kita itu berjuang melawan penjajah, meninggalkan warisan berupa catatan. Agar apa? Agar anak cucunya tidak menjadi budak lagi di kemudian hari dan berani menentang
penjajahan yang ada di zaman setelahnya. Nah, Kiai Abdul Jabbar ini makamnya di daerah Bergas, yang mana pernah disambangi oleh kakaknya yaitu Kiai Duk Seno. Dan di akhir wafatnya Kiai Abdul Jabbar itu berwasiat agar saya dimakamkan di tempat yang pernah dijadikan duduk bertapa oleh kakakku. Seperti itu teman-teman. Kemudian ponakannya Kiai Abdul Jabbar ini berkata, "Sudahlah paman, kamu tidak usah khawatir, kelak keluarga kita akan dikumpulkan kembali." Nah, itu teman-teman kisah dari perjuangan keturunan Sunan Kudus yang hijrah dari berbagai daerah, berbagai dukuh atau berbagai tempat karena melawan penjajah. Bukan karena takut ya, tapi lebih kepada mengamankan anak cucunya supaya anak cucunya itu sama-sama selamat dan bisa melanjutkan perjuangan mereka. Ini adalah kisah Kiai Abdul Jabbar, mungkin satu-satunya keturunan Wali Songo di Kabupaten Semarang yang insya Allah manuskripnya itu rapi sekali. Bahkan tertulis pancar laki-laki ke Kanjeng Sunan Kudus, yaitu Sayyid Ja'far Shodiq bin Syekh Sabil Sunan Ngudung bin Khalifah Husain Sunan Mertoyoso Al-Hasani Al-Jilani. Seperti itu teman-teman, semoga kita semua bisa meniru perjuangan beliau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.